Dalam kitab Muqasyyafatul Qulub, karangan Imam Ghazali, dikisahkan pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat beliau, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Siapakah Sam'un? Sam'un, Samson atau Simson dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Muqasyyafatul Qulub, kitab Qisasul Anbiya. Beliau orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa di saat berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta yang bernama Liha Jamal. Nabi Sam'un memiliki mukjizat, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah, Nabi Sam'un memiliki mukjizat yang lainnya, seperti ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air minum maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Kisah Nabi Sam'un Ghazi ini adalah kisah Israiliyah yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya beliau berpuasa. Selama 1000 bulan, beliau menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah yang hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dia lakukan, sehingga akhirnya atas nasihat para penasihatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Karena sayang dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Nabi Sam'un pun diikat oleh istrinya di saat beliau tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah bisa mengatasinya dengan baik. Tali dia putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan yang kedua yang dilakukan oleh istrinya. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Nabi Sam'un, wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu, kehilangan kekuatannya. Mendengar kejadian itu, orang kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya hingga mati. Namun, Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat Nabi Sam'un, bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuhnya dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Sam'un berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Sam'un dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri yang durhaka dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian
Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un yang berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Qadar. Malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak harus menjadi Nabi Sam'un, tapi semua umat Nabi bisa berkesempatan untuk mendapatkan ibadah selama 1000 bulan lamanya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.